Jadi kalau doa kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Dalam nama apa? Tuhan Yesus. Nah, dalam nama Yesus kesembuhan. Karena kasusnya bukan setan. Kalau setan beda lagi. Mana Sorgawi. Matius pasal 6. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 1 Tesalonika pasal 5. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Doa dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Apa saudara?
dalam nama Yesus dan apa saudara? Demi nama Yesus. Nah, terlebih dulu kita buka Alkitab kita dulu dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 12 sampai dengan ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil saya genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi perintah untuk doa dalam nama Yesus itu adalah perintah Tuhan sendiri. Amin. Nah, saudara, arti di dalam ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, otoritas Tuhan, pelindungan Tuhan, kuasa Tuhan. Arti di dalam artinya apa? Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam prioritas, dalam kuasa Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Itu artinya di dalam. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya belajar tentang doa ini dari seorang pendeta. Bukan pendeta terkenal. Biasa aja. Suatu kali, waktu saya hilang ingatan 1 tahun, tidak tahu siapa diri saya. Maka saya itu dikasih nama Daud. Kenapa? Karena saya tidak tahu nama saya sendiri. Nah, waktu itu 1 tahun saya hilang ingatan. Nah, sebelum saya bertobat, saya ini perokok berat. Saya usia 9 tahun itu sudah ngerokok. Dan rokoknya itu tengwe, ngelinting dewe. Wah, dari mbako, setelah itu cengkeh, wur, kalau mbangkonya dulu itu dari Madura. Wah, walaupun gini-gini lumayan juga dulu. Mbakon dari Madura, setelah itu ada lagi saudara. Nah, ini sebelum saya bertobat dulu saudara, usia 9 tahun. Candu saudara, modelnya segini nih saudara. Dan itu dicampur candu itu sama wur itu kalau ngerokok gini, sebelahnya ngeblak kabeh saudara. Karena apa? Itu mendemi saudara. Wah, sekarang saya baru tahu, itu kan jenis narkoba saudara. Nah itu segini nih, saya masih ingat warna hitam, saudara. Itu saya umur 9 tahun, saudara. Wah itu. Nah, waktu itu kenapa? Guru saya ngomong gini. Nah, daripada menyantrus kan capek sekali, saudara. Wis kasih iki wae kalau campur kenyan Arab. Udah, saudara. Begitu ngerokok gini nih, sebelah ngeblak, saudara. Itu kan kayak nge-fly gitu, saudara. Nah, itu umur 9 tahun, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa hebatnya. Berarti umur 9 tahun artinya sudah kecanduan, betul? Betul? Lepasnya susah. Tuhan itu punya cara. Saya kalah sama pendeta gemuk, haleluya. Pendeta Gilbert, saya hilang ingatan 1 tahun. Nah, bagaimana berhentinya? Karena tidak ingat lagi. Edan 1 tahun. Ada yang tanya sama saya, cara hilangi edan setahun Pak ya? Iya. Nah, begitu hilang ingat 1 tahun. Tiba-tiba itu tahun 93 ada suara. Aku adalah aku, akulah aku. Yahweh. Apa saudara? Jadi pada waktu saya mendengar nama Elohim, nama Tuhan, itu adalah Yahweh. Apa saudara? Yahweh. Akulah aku. Nah setelah itu cahaya terang. Yes. Masuk kepala saya, syuk. Baru saya ingat, baru saya tahu nama saya Tony. Jadi waktu saya sembuh itu, langsung ada cahaya, deng, langsung sembuh. Langsung ingat, oh nama saya Tony. Dan setelah itu, tiba-tiba saya lihat apa adalah tangannya gini, tunjukin lubang pakunya. Nah, kalau sering digambar-gambar, lubang pakunya di sini. Betul? Betul? Tidak. Lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bagian sini. Kalau bagian sini dipaku robek. Ini loh.
Coba pegang bagian sini. Nah ini, ada di sini. Dia tunjukkan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maukah engkau percaya padaku? Waktu saya mau kata, aku percaya, langsung ilmu saya hilang semua. Nah, setelah itu, saya ditumpang tangan. Engkau akan jadi penginjil api. Cara tumpang tangannya beda dengan pendeta. Kalau pendeta kan doa kan gini. Nah repotnya, sing pendeta bagian geblak-geblak, enggak geblak, dorong. Geblak. Jelungup, enggak boleh itu. Nah, apa yang terjadi? Tumpang tangan ini seperti ini. Waktu Yesus tumpang tangan saya sendiri, itu bukan tangan satu gini, tapi gini. Dan ku kasih engkau dan ku beri kuasa. Langsung kayak ada aliran listrik, nyetrum, bolak-balik. Tapi bukan setrum ini, lain langsung gini. Oh, ini kayak ngalir, bolak-balik, kaki, kepala, terus saudara. Bang. Itu sampai berapa hari itu saudara. Nah, ku beri kuasa dan ku kasih. Maka saya dikasih namanya apa? Daud. Apa saudara? Daud itu. Nah, pendeta dulu yang ngasih nama, setelah itu saya dapat ini. Nah, setelah itu saya ingat siapa diri saya. Begitu saya ingat diri saya, nah bingung saya bagaimana cara berdoa, betul? Karena dulu Jopo Montro, matek aji, ingsun matek aji. Nah sekarang percaya Yesus, doanya gimana? Nah dikasih ayat ini, berdoalah di dalam namaku. Arti di dalam nama adalah otoritas, kehendak, rencana, kuasa, perlindungan, pemeliharaan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya semua permohonan, semua keinginan, semua yang ada dalam hidup saudara, itu permohonan, itu adalah di dalam nama Yesus. Setelah saya sembuh, hilang ingatan, yang pertama kali yang mengalami mujizat adalah saya. Kedua adalah keluarga saya. Mama saya itu sakit ginjal. 2 ginjalnya itu rusak. Ini bagaimana saya belajar doa dalam nama Yesus. Ginjalnya rusak. Dan dokter berkata, cuci darah itu hanya memperpanjang. Cangkok ginjal 50% berhasil, 50% gagal. Yang jadi pertanyaannya, duitnya sopo? Uangnya siapa? Karena waktu itu mama saya jatuh miskin, papa saya itu minggat. Karena papa saya ini kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Gitu. Nah, pas habis-habisan, pas ente-entean. Nah, saya kata mama saya, Mami, mau enggak mama percaya Tuhan Yesus? Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa nyembuhkan saya. Saya kan baru belajar doa apa? Kalau kesembuhan itu berarti apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa penyembuhan. Dalam nama Yesus, dalam kuasa bilur-bilurnya. Apa saudara? Kuasa apa saudara? Kuasa apa? Dengan bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saya doa sama mama saya. Nah, waktu doa saya bingung. Karena sebelum bertobat, kalau dukun nambani orang itu gini. Vitamin komplit. Yang pertanyaan, ini mamai dewe. Nah, mamahnya sendiri, enggak mungkin kualat. Nah, yang kedua, kan saya enggak tahu bagaimana cara doa. Nah, pendeta ngomong sama saya,
berdoalah dalam nama Yesus. Nah, untuk mengusir setan beda. Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kuasa Tuhan yang mengalir, dalam kekuatan Tuhan. Saya doa dalam nama Yesus. Waktu saya doa dalam nama Yesus, tiba-tiba ada aliran listrik yang pada waktu pertama kali yang saya ditumpang tangan itu mengalir lagi. Langsung mama saya berdiri, sembuh. Dan mama saya itu disembuhkan Tuhan tahun 1993. Sekarang mama saya umur udah 72. Masih hidup sampai sekarang. Nah, jadi kalau doa kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Dalam nama apa? Tuhan Yesus. Nah, dalam nama Yesus kesembuhan. Karena kasusnya bukan setan. Kalau setan beda lagi. Nah, ingat, kalau setan itu demi nama Yesus. Ingat dalam Alkitab, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Makanya kalau doa makan dalam nama Yesus. Jangan doa makan demi nama Yesus, itu mau perang sama nasi. Nah, beda. Jelas? Jelas? Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari situ saudara merasakan kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana pengalaman doa untuk perlindungan? Nah, waktu itu saya masih ingat, saya waktu itu di Surabaya, diadakan KKR. Nah, setelah itu saya berangkat ke Madura, ke daerah Sumeneb, Madura sana. Di sana itu banyak santetnya. Nah, saya diminta untuk KKR di Menak Madura. Wah, waktu itu udah ada surat kaleng lah, mau ngirim santet macam-macam udah, mau dites di situ udah. Nah, kalau kita doa minyak urapan, nah itu gimana doanya? Ingat saudara, penerapannya itu harus paham dan mengerti. Nah, minyak ini kan minyak biasa, supaya diberkati Tuhan, supaya ada kekuatan Tuhan. Betul? Supaya apa saudara? Supaya diberkati Tuhan, supaya ada kekuatan apa? Dan benteng Tuhan. Betul? Nah, doanya gimana? Begitu saya dapat berita tentang santet macam-macam itu, saya doanya, minyak itu saya doakan. Ini supaya saudara paham dan mengerti cara menggunakannya dan cara mendoakannya supaya tidak keliru. Karena kalau keliru, setan ini yang bingung. Nah, waktu itu saya doa, minyaknya seperti ini. Kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Dalam nama Tuhan apa? Yesus. Berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehendak Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam nama Yesus menjadi benteng Tuhan. Artinya apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Supaya minyak ini ada kuasa. Nah, paling bagus itu minyak zaitun. Kalau tidak ada minyak zaitun, ya minyak goreng boleh, tapi yang belum dipakai. Jangan minyak jelantah. Ya, jangan minyak apa dah? Ya, yang ngono tapi aja terlalu ngono-ngono lah, betul enggak? Minyak apa yang belum pernah dia pada pakai, minyak baru. Nah, atau lebih minyak zaitun. Dalam nama Yesus. Nah, waktu ngolesi minyak, kan setiap pintu darah, kan rumah itu ada setannya. Atau gereja pun pernah enek setannya loh, pernah tak doain juga darah. Gereja Protestan darah. Setiap pintu baru demi nama Tuhan Yesus.
Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Setiap pintu, apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Waktu doa minyak di dalam, nah pada waktu gunakan minyak ini untuk setiap pintu menjadi benteng Tuhan, kan untuk ngusir setan. Saudara. Nah demi nama Tuhan Yesus. Waktu itu di gereja Sumenep itu saudara, kolesi minyak. Saya KKR, wah dador tuh di atap di gereja itu saya khotbah, ada bola api, weng itu di Madura sana, nggak bisa masuk semua. Kenapa? Ada benteng Tuhan. Ada apa saudara? Nah ingat waktu doain minyak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah waktu menggunakannya untuk ngusir setan demi nama Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mana Sorgawi.